Bahkan tubuhnya Mary Jane Kelly ini ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat parah. Organ-organ dalamnya itu dikeluarkan, bahkan semua bagian-bagian mukanya itu hampir dikuliti. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Nah, di malam Senin ini aku bakal ngebahas tentang salah satu kasus, salah satu serial killer yang melegenda. Ini adalah salah satu kasus yang pernah terjadi di London, Inggris, tepatnya di Whitechapel pada tahun 1888. 5 wanita ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal dunia, dengan keadaan yang sudah mengenaskan, bahkan tubuh-tubuh mereka itu benar-benar sudah dipisahkan. Mereka itu dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat-sangat brutal parah. Namun yang paling mengerikan adalah di mana sang pelaku ini nggak pernah tertangkap hingga hari ini. Nggak ada sidik jari, nggak ada saksi, dan juga nggak ada bukti yang benar-benar mengarah kepada satu orang. Nah, sejak saat itulah banyak banget teori-teori konspirasi yang muncul setelah kasus Jack the Ripper ini. Buat kalian yang cinta serial killer nih, pasti udah tahu banget nih tentang kasus ini. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang Jack the Ripper. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! 5 wanita korban Jack the Ripper ini lebih dikenal dengan nama 5 kanonik. Nah, 5 perempuan ini adalah wanita-wanita malang yang tewas mengenaskan di sudut-sudut kota London. Nah, mereka ini diantaranya ada Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Wright, Catherine Eddowes, dan juga Mary Jane Kelly. Dan bahkan beberapa dari mereka ini ditemukan sudah meninggal dengan luka yang sangat parah hampir di semua bagian tubuhnya. Nah guys, banyak banget asumsi bahwa kelima wanita yang jadi korban ini, mereka itu adalah seorang pekerja seks komersial, perempuan yang terlupakan di tengah hiruk-pikuk kota London. Nah, mungkin karena mereka ini adalah seorang PSK, jadi sang pelaku ini menargetkan mereka. Karena korban-korbannya ini adalah korban yang nggak bakal dicari sama orang. Nggak ada juga yang bela, bahkan dengan sangat mudah buat disingkirin. Tahun 1888, Whitechapel ini dikenal sebagai salah satu tempat ataupun salah satu distrik termiskin. Kriminalitas, kemiskinan, dan bahkan prostitusi merajalela di sana. Bahkan di sana banyak banget wanita-wanita yang bekerja sebagai seks komersial untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Polisi-polisi kewalahan, penduduk hidup dalam ketakutan. Bahkan sebelum teror itu dimulai, Jack the Ripper ini dikenal dengan salah satu pembunuh dengan keahlian bedah yang sangat presisi dan juga kejiwaannya yang nggak dapat dimengerti. Nah, Jack the Ripper dalam bahasa Indonesia adalah Jack sang pencabik. Nah, Jack the Ripper ini adalah nama yang paling terkenal yang melakukan penghilangan nyawa misterius yang bahkan sampai saat ini tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya yang meneror kawasan kumuh di sekitar distrik Whitechapel, London, Inggris. Nah, di mana julukan Jack the Ripper ini adalah julukan yang diberikan oleh media, di mana ada sebuah surat yang dikirim oleh seseorang ke media dengan inisial Jack the Ripper. Selain Jack the Ripper, pelaku juga dikenal dengan pembunuh Whitechapel dan juga apron putih. Bahkan dalam setiap aksinya, sang pelaku ini bahkan sampai memotong leher korban dengan sangat-sangat brutal, bahkan sampai memotong-motong bagian tubuh mereka. Bahkan nih guys, beberapa organ vital dari para korbannya itu udah hilang, seperti memang sengaja diambil oleh pelaku. Nah guys, Jack the Ripper ini melakukan seluruh aksinya itu di tempat ataupun lokasi yang sama, yaitu tepatnya di distrik Whitechapel, London, Inggris, di mana pada masa itu daerah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memang terkenal kumuh, banyak banget kemiskinan di sana, dan bahkan kondisi ekonomi mereka itu yang sangat-sangat rendah. Bahkan kemiskinan mereka itu terlihat dari berbagai sudut. Bahkan diperkirakan nih guys, pada masa itu ada sekitar 1 juta penduduk yang dinyatakan berada dalam garis kemiskinan. Karena kondisi mereka itulah akhirnya para wanita itu mau nggak mau kan harus menjajakan tubuh mereka untuk mendapatkan sesuap roti. Nah guys, sekarang kita langsung masuk ke tragedi yang pertama, di mana korban Jack the Ripper ini yang pertama bernama Mary Ann Nichols, yang terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1888. Sekitar pukul 3.40 dini hari. Seorang wanita bernama Mary Ann Nichols, dia ditemukan di sebuah jalan di kawasan Whitechapel, di mana tubuhnya pertama kali ditemukan oleh seorang laki-laki bernama Charles Cross, di mana pada saat itu Charles ini emang lagi melewati jalan tersebut. Nah, di saat dia lagi berjalan, dia itu seperti melihat ada benda yang terlihat sangat mencurigakan. Nah, pada saat itu tidak hanya dia nih yang lihat, ada satu orang pria lagi bernama Robert Paul. Nah, di mana Robert ini ikut menyadari kalau di depan mereka itu ada sebuah buntalan yang sangat mencurigakan. Akhirnya karena Robert Paul dan juga Charles pada waktu itu sangat penasaran, akhirnya mereka langsung mendekati buntalan tersebut. Nah, saat itulah mereka menyadari, ternyata buntalan itu adalah buntalan berisi seorang gadis, yaitu Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols ini ditemukan dengan sangat-sangat mengenaskan. Dia ditemukan dalam posisi tertelungkup, lehernya digorok,
Bahkan bagian perutnya itu dipotong. Dan selain itu yang paling menyeramkan lagi adalah bagian dalam perutnya itu sudah dikeluarin. Dimana diperkirakan bahwa Mary Ann Nichols ini sudah meninggal setengah jam sebelum mereka ditemukan sama Charles sama si Paul tadi. Yang dimana pada saat itu besar kemungkinan diperkirakan bahwa pada saat ditemukannya si Mary, pelaku ini masih berada di sekitar jalan tersebut. Nah guys, minggu kemudian pada 8 September tahun 1888, korban berikutnya ditemukan, seorang wanita bernama Annie Chipman. Dia ditemukan tewas di belakang rumah, tepatnya di rumah number 29 Hanbury Street, oleh seorang pria tua bernama John Davis. Nah, di mana John ini emang tinggal di bangunan tersebut. Kondisi tubuhnya Annie Chipman ini lebih mengenaskan lagi guys. Tenggorokannya tuh udah disayat, hampir nyaris putus. Bahkan rahimnya tuh udah diambil. Bahkan menurut seorang ahli bedah kepolisian bernama Dr. George Baker Phillips, dia tuh bilang kalau kemungkinan pelakunya ini memiliki sebuah kemampuan anatomi tubuh manusia, karena bahkan dia tuh bisa mengangkat rahim wanita dengan sangat-sangat presisi, yang menunjukkan kalian layaknya seorang profesional medis. 3 hari setelah penghilangan nyawa Annie Chipman, tepatnya di tanggal 30 September tahun 1888, sekitar pukul 1 dini hari, seorang wanita bernama Elizabeth Stride ditemukan tewas, tepatnya di Bernard Street, oleh seorang pria bernama Louis Dean Scott. Tubuh Elizabeth ini ditemukan dalam keadaan yang lebih baik dari 2 sebelumnya. Dia ditemukan dengan leher yang sudah digorok, tanpa mutilasi lanjutan, seperti yang terjadi kepada 2 wanita lainnya. Di mana hal itu memunculkan dugaan bahwa pada saat sang pelaku lagi melakukan eksekusinya, dia itu terganggu dengan kehadirannya Louis pada waktu itu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Elizabeth Stride ini, tepatnya pukul 1.15, dinyatakan kalau dia itu sepertinya sudah meninggal 30 menit sebelumnya. Di mana itu juga mengindikasikan bahwa sepertinya sang pelaku ini buru-buru meninggalkan tempat kejadian di saat Louis ini menemukan jasadnya si Elizabeth Stride. Hanya berselang 45 menit setelah tubuhnya si Elizabeth Stride ini ditemukan, seorang korban lagi ditemukan. Letaknya tuh emang di sebelah barat, tadi tepatnya si Elizabeth ini ditemukan. Korban tersebut bernama Catherine Eddowes, dan dia itu adalah korban kedua yang ditemukan di hari yang sama dan juga di malam yang sama. Dia juga ditemukan pada 30 September tahun 1888, diperkirakan umurnya itu sudah 46 tahun. Dia ditemukan tuh dalam keadaan yang lebih parah, lehernya tuh udah digorok, wajahnya itu udah disobek, termasuk kelopak mata, hidung, bahkan pipinya. Jadi keadaan dia itu lebih parah dari ketiga korban sebelumnya. Nah, nggak lama dari penemuan jasadnya si Catherine Eddowes, tidak lama kemudian pihak berwajib menemukan ada sebuah celemek. Ternyata celemek ini adalah miliknya si Catherine Eddowes. Nah, di mana celemek itu ditemukan di sebuah pintu masuk, tepatnya di sebuah apartemen di Goulston Street, sebuah jalan kecil yang terletak di bagian timur lokasi penghilangan nyawa. Di mana penemuan ini ditemukan oleh seorang laki-laki bernama Everett Long. Dan yang paling menariknya nih guys, di mana di samping celemek itu ada sebuah tulisan yang sudah ditulis dengan kapur. Namun nih guys, isi pesan tersebut tidak pernah diungkapkan sama pihak kepolisian karena dikhawatirkan kalau pesan itu diungkapkan maka bakal menimbulkan kerusuhan. Di mana kemungkinan bahwa pesan itu emang ditulis sama pelaku. Di mana dia itu menunjukkan kalau dia itu bukan hanya seorang yang kejam, tetapi juga dia itu memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Di mana dia itu memberikan sebuah petunjuk yang di mana tempat tersebut diawasi ketat oleh pihak polisian. Nah, akhirnya itu memunculkan sebuah teori bahwa sang pelaku ini kemungkinan dia itu tinggal tepatnya di wilayah London Timur dan dia itu sengaja memasuki area wilayah beresiko tinggi untuk menantang aparat. Hingga nih guys, beberapa hari kemudian ada sebuah kartu pos dikirim. Nah, di mana kartu itu dikirimkan kepada pihak polisian. Surat tersebut dikirim kepada pihak polisian yang dia mengaku bahwa si pengirim ini bernama Jack the Ripper. Nah, di mana tulisan tersebut menggunakan tulisan tangan serupa dengan surat-surat yang sebelumnya diterima oleh media. Nah, akhirnya penyelidikan itu pun terus dilakukan sampai tanggal 13 Oktober tahun 1888. Nah, pihak polisian meluncurkan operasi besar-besaran di mana mereka itu menggeledah hampir seluruh rumah yang berada di sekitaran lokasi, bahkan selama 1 minggu penuh. Tetapi polisi pada saat itu tidak menemukan apa-apa dan bahkan mereka tidak menemukan petunjuk yang benar-benar mengarah kepada satu orang. Lalu pada tanggal 16 Oktober tahun 1888, Ketua Mile and Vigilant Community bernama George Lodge. Komunitas ini adalah sebuah komunitas kelompok warga dan juga kelompok pengusaha lokal, di mana mereka ini turut membantu pihak polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Mereka juga menerima surat yang sangat mencengangkan dan surat itu tertanda From Hell. Surat itu dikirim tidak hanya sebuah kertas, dikirim dengan sebuah paket kecil. Nah, di mana paket tersebut setelah dibuka
itu adalah sebuah ginjal manusia, yang dimana pada saat itu banyak yang meyakini bahwa ginjal itu adalah miliknya si Catherine Eddowes, korban sebelumnya yang udah diambil tuh setengah ginjalnya. Namun belakangan nih guys, bahwa paket tersebut diyakini bahwa itu adalah sebuah tipuan yang sangat keji. Diduga kuat bahwa pelakunya ini adalah seorang mahasiswa kedokteran, dimana dia itu sengaja ingin mempermainkan polisi, atau dia itu hanya sekedar untuk mencari sensasi semata dari kasus Jack the Ripper ini. Nah guys, sebulan setelah penemuan Catherine Eddowes, ditemukan lagi seorang wanita terakhir bernama Mary Jane Kelly, tepatnya di tanggal 9 November tahun 1888. Sesosok mayat perempuan ditemukan di sebuah kamar kecil, dan korban itu dikenal dengan nama Mary Jane Kelly, dan diyakini bahwa korban ini adalah korban kelima sekaligus korban terakhir dari Jack the Ripper. Mary ditemukan sudah tidak bernyawa oleh seseorang pemilik kontrakan yang saat itu ia tengah mencari seorang penyewa. Namun pada saat itu guys, pemandangan yang ia temukan sangat-sangat mengenaskan. Bahkan tubuhnya Mary Jane Kelly ini ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat parah. Organ-organ dalamnya itu dikeluarkan, bahkan semua bagian-bagian mukanya itu hampir dikuliti. Dan penghilangan nyawa yang terakhir ini adalah sebuah penghilangan nyawa yang dianggap sangat-sangat brutal dibandingkan kasus-kasus korban sebelumnya, dimana pada saat itu metode penyelidikan forensik modern ataupun sidik jari belum ada. Nah, dimana hal inilah yang membuat pihak polisian itu kesulitan buat mencari siapa pelakunya. Dan setelah kasusnya Mary Jane Kelly yang terakhir, Jack the Ripper ini seolah-olah dia itu menghilang tanpa jejak, bahkan lebih dari 1 abad berlalu. Identitas Jack the Ripper ini bahkan sampai saat ini belum diketahui karena masih menjadi misteri yang sangat besar yang bahkan belum terpecahkan. Namun pada tahun 2014 guys, ada seorang ilmuwan di mana dia itu mengklaim bahwa Jack the Ripper ini kemungkinan dia itu adalah seorang laki-laki, seorang tukang cukur rambut bernama Aaron Kominski. Dia itu berusia 23 tahun, asal Polandia. Nah, nama Aaron Kominski ini sebenarnya emang sudah berapa lama itu dicurigain oleh pihak polisi. Bahkan dia itu tercatat dalam sebuah daftar tersangka sejak akhir abad ke-19. Analisis ilmiah yang dilakukan dengan teknologi DNA modern dilakukan terhadap sampel yang ditemukan di kain salah satu milik korban. Meski begitu nih guys, hasil penemuan tersebut masih memiliki banyak banget kontroversi karena temuan tersebut tidak dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah ataupun sebuah jurnal yang terverifikasi secara resmi. Hingga banyak ahli forensik bahkan sejarawan yang masih meragukan nih kesimpulan dari Aaron Kominski ini sebagai seorang pelaku. Dan hingga hari ini pelaku dari kasus tersebut tidak diketahui. Siapakah Jack the Ripper? Ini semua masih menjadi teka-teki yang membayangi sejarah kelam kota London. Nah guys, banyak sejarawan yang percaya bahwa sepertinya pihak polisi itu mengetahui siapa pelaku sebenarnya, tetapi mereka itu sengaja menutupi hal tersebut. Nah kini walaupun Whitechapel ini pernah menjadi salah satu tempat penghilangan nyawa yang sangat-sangat mengerikan, saat ini kawasan Whitechapel justru berubah menjadi salah satu destinasi tempat wisata yang banyak banget dikunjungi oleh turis-turis. Bahkan sejumlah agen perjalanan, mereka itu menyediakan perjalanan paket tour untuk menyusuri Whitechapel, tempat kejadian Jack the Ripper. Nah di sana para pengunjung ini bakal diajak untuk menyusuri tempat-tempat yang diyakini menjadi lokasi penghilangan nyawa 5 kanonik yang dilakukan oleh seseorang Jack the Ripper. Nah, misteri Jack the Ripper ini belum terpecahkan, namun yang masih menjadi misteri, semakin kita menggali, semakin kita itu sadar, mungkin ini bukanlah sekedar kisah penghilangan nyawa berdarah dingin. Nah guys, inilah kasus Jack the Ripper yang bahkan sampai saat ini keberadaannya itu tidak diketahui. Mungkin sih kalau saat ini mungkin udah meninggal ya. Tetapi pada saat itu karena belum secanggih sekarang, sehingga nih polisi itu masih agak kesulitan buat menemukan siapa pelakunya. Nah guys, terima kasih buat kalian udah nonton video ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe juga di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.